Retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah menjadi menu wajib yang harus diikuti oleh seluruh kepala daerah terpilih. Dalam retret, pembekalan mengenai efisiensi anggaran untuk memastikan penggunaan yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat menjadi materi penting dan wajib dipahami peserta retret. Dengan segudang prestasi dan pengalaman yang dimiliki, Aris Marsudianto, Kepala Bapisus, hadir memberikan materi di hadapan ratusan peserta retret. Tadi kita ngobrol soal retret ya Pak ya. Di retret itu Bapak jadi salah satu pembicara. Ya. Di hadapan para 1.000 perwakilan daerah ya. Ya. Apa yang Bapak sampaikan kepada kepala daerah? Katanya sampai banyak yang minta foto, Pak. Ya, kemarin saya mendapat kehormatan ya, diundang Pak Mendagri ya, Pak Tito Karnavian untuk mengisi di acara retreat di Magelang. Ya, di situ ya saya menyampaikan ya bagaimana tentang Bapisus, badan saya ini ya, itu supaya mereka juga mengerti kan, ini badan baru ini apa, fungsi dan tugasnya itu apa, segala macam. Yang selanjutnya saya juga menyampaikan bagaimana kondisi ya 5 tahun terakhir di daerah yang terlibat korupsi, berapa bupati, gubernur dan lain sebagainya. Kemudian saya juga memberikan suatu inovasi ya, itu pemikiran-pemikiran ya kepada kepala daerah itu untuk bisa fokus mengeksploitasi dan mengeksplorasi daerahnya masing-masing. Banyak yang belum tahu. Saya nggak mengerti. Cuma saya ini kan memberikan knowledge ya. Itu karena kan setiap daerah itu kan punya keunggulan masing-masing. Ada mungkin kabupaten yang daerah pegunungan. Nah, disitulah kepala daerah itu harus mengerti apa sih yang bisa profitable, prospektif dan konstruktif untuk di daerah pegunungan. Harusnya kan dikuasain ilmu ya tentang pegunungan itu, kalau mau nanam apa yang cocok ya, sehingga setiap daerah itu akan mempunyai produk unggulan. Demikian juga ada kabupaten ya atau provinsi yang mungkin wilayahnya mayoritas laut, pantai. Itu apa ya yang harus dibuat ya, memberdayakan nelayan bagaimana, apa yang diperlukan, kapal-kapalnya apa, cold storage-nya segala macam, tempat penampungan ikannya, kemudian marketnya segala macam, mungkin kalau bisa ekspor dan lain sebagainya. Ini kan tidak semudah apa yang kita bayangkan ya, karena setiap daerah ini kan beda-beda. Nah, intinya gimana para kepala daerah itu mempunyai insting, jiwa untuk bisa memberdayakan daerahnya dengan mengeksploitasi aset yang ada di daerah masing-masing, termasuk sumber daya manusianya. Jangan bikin yang nggak ada ya Pak. Nah, kemudian juga saya menyampaikan di retreat itu bagaimana kepala daerah untuk bisa memberantas korupsi sistemnya. Yang 30% kemungkinan bocor APBD itu ya Pak? Betul ya. Dari 1.200, 30%. Nah, kan sekarang kurang lebih sudah kata 1.300 triliun ya dana APBN yang harus dikucurkan ke daerah kan. Nah, di sini bagaimana ya proses untuk pemberantasan korupsi. Oleh karena itu kita harus sinergis ya, para inspektorat jenderal inspektorat daerah ya, itu harus bisa komunikasi ya dengan kita. Kemudian efisiensi ya. Efisiensi ini kan sebenarnya kan relokasi. Sesuatu yang dalam tanda kutip kurang begitu produktif, kita alokasikan ke sesuatu yang lebih produktif. Kunker gitu misalnya. Ya, kunjungan kerja, diskusi di hotel jalan-jalan, diskusi-diskusi, konsultan-konsultan, visibility study, dan hal-hal yang tidak produktif. Baik. Pak Aris sudah lama sekali kenal Pak Prabowo. Kita boleh bergeser mungkin ini Pak Aris sama Pak Prabowo ya. Ya. Ini foto saya ya. Ini kalau nggak salah Pak Prabowo baru dilantik jadi Menhan ya. Tahun 2019. Yang mungkin 1 tahun ya beliau jadi Menhan ya. Pak Aris sudah kenal Pak Prabowo 33 tahun kalau dari tahun 92 ya, mengenal beliau. Pasti paham benar apa cita-cita beliau dalam membangun Indonesia. Untuk Pak Aris, apa yang dipesankan oleh Pak Prabowo? Saya titipkan ABCDE kepada Pak Aris, apa pesan? Oke, jadi saya itu sejak mengenal beliau ya, tahun 92 pertama kali saya itu latihan terjun payung ya. Beliau Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus
saya itu bangga sekali ya melihat seorang komandan pusat pendidikan pasukan khusus mempunyai visi yang saya pikir itu out of the box. Jadi stratanya itu ya kalau sekarang dibilang itu strata internasional ya. Ya beliau memberikan suatu moto-moto saja, motivasi itu yang sampai sekarang saya ingat. Ya contoh ya beliau waktu itu memberikan namanya cybernetic kalimat. Apa itu? Bila engkau berpikir kalah, sebenarnya engkau sudah kalah. Artinya kita nggak boleh berpikir kalah, nggak boleh menyerah. Begitu. Ini saya baru pertama kali tuh. Saya ini udah berapa puluh tahun ini, 32 tahun ya itu. Boleh pesimis. Masih saya ingat, nggak boleh pesimis. Never give up. Jatuh, bangkit lagi. Gagal, ulangin lagi. Beliau pernah menyampaikan ke saya, kadang-kadang Tuhan itu memberikan kita sukses urutan ke-11. Kalau kita mau sukses, ya harus itu sampai 10 kali siap untuk gagal. Bangkit lagi, bangkit. Nah, kebanyakan manusia itu baru gagal 2-3 kali menyerah. Padahal mungkin dia dapat keberuntungan nomor 4, keempat. Nah, makanya tadi kan di prasasti saya ya tertulis kan rencana Tuhan pasti lebih bagus. Jadi rencana Tuhan itu harus kita jalanin. Inilah spirit ya kalau kita kepingin menjadi bangsa yang besar, rakyat ini harus ya mempunyai visi yang besar pula. Dan kita bangga mempunyai pemimpin yang mempunyai spirit seperti itu. Ya kan? Itu. 1 ekor singa memimpin 1000 ekor domba, 1000 ekor domba akan mengaum. Nah, inilah sekarang kita punya singa. Ya, moga-moga kita bisa menjadikan macan Asia. Habis ini kita lihat kantor sebelah ya. Nggak apa-apa ya. Siap. Namanya Ruangan Merah Putih. Pak Aris tadi cerita soal bendera merah putih ada di setiap ruangan. Ini ruangannya merah putih. Ini ruangan merah putih. Ya. Ini saya desain ya semuanya ya merah dan putih warnanya. Inspirasinya termasuk lampunya pun merah dan putih. Itu inspirasinya dari mana, Pak? Saya sendiri. Terima kasih banyak Pak Aris. Ya, sama-sama. Waktunya sampai diajak home tour ke ruangan merah putih ini. Terima kasih atas ilmunya, masukannya dan juga apa sih sebenarnya tugas utama dari Babinsus ini? Babinsus. Luar biasa sekali, namanya aja udah ngeri banget. Semoga kerja ke depannya juga ngeri ya Pak. Siap, apalagi buat ngeri yang koruptor-koruptor. Terima kasih banyak. Waktunya Pak Aris. Terima kasih sama-sama. Baik, pemirsa kita akan jumpa lagi di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih bersama saya Adisa Dasuki. Sampai jumpa.